Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 5. Sekarang sedang berada di lokasi di mana? Di Mandura, Kota Bogor. Berikut langsung masuk. Baik Bapak, sebelumnya apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Saudara Fahri sehat? Alhamdulillah, baik juga Bapak. Sebelumnya Bapak, saya izin perkenalan dulu nih Bapak. Ada rekan saya. Zaskia Hirwanisa Putri nama saya. Kenal Pak. Salam kenal. Baik Bapak, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan terkait tentang akhlakul karimah Bapak. Oke. Mungkin yang pertama tuh bagaimana sih agama dapat membantu individu menjaga akhlakul karimah di tengah kemajuan teknologi digital, dan apa peran nilai-nilai agama dalam mengarahkan perilaku individu saat menggunakan media sosial. Karena kan akhir-akhir ini banyak media sosial yang dipakai oleh anak muda dengan tidak baik, seperti berkomentar dengan yang jelek-jelek. Bagaimana tuh Bapak? Oke. Yang pertama, agama dalam menjaga Akhlakul akhlakul karimah. karimah ya di tengah kemajuan teknologi ini ya. Oke, tentunya peran agama sangat penting sekali, khususnya dalam pendidikan dini dasar. Karena agama itu nggak bisa ujuk-ujuk ya, atau nggak bisa instan tiba-tiba, karena itu sudah melekat terhadap diri sendiri dan dimulainya sejak dini, yakni sejak di keluarga. Nah, maka perlu sekali dalam pendidikan keluarga itu orang tua sangat berperan penting dalam mengajari anak-anak akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Dan disitulah peran dari individu yang sudah Islam, yang sudah iman, yang sudah Islam, dan kemudian sudah ihsan, akan melahirkan pribadi yang baik, pribadi yang berakhlakul karimah. Insya Allah nanti dalam dunia media sosial pun bertutur kata akan baik. Kemudian kalau dalam berbicara kan kita menggunakan mulut ya, cuma kan bermedsos kan jempol kita kan punya mulut juga ternyata. Nah itu insya Allah kalau memang akhlaknya sudah baik, bertutur kata, berbuat apapun, meskipun di medsos yang segala nama bisa disamakan, insya Allah akan selalu dijaga akhlak atau perilaku tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah digitalisasi mempengaruhi cara agama mengajarkan akhlakul karimah kepada generasi muda? Dan bagaimana sih agama dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menyampaikan pesan moral yang baik? Oke, yang pertama, apakah era digitalisasi ini mempengaruhi dalam pemahaman atau mengajarkan akhlakul karimah ya? Pasti setiap generasi akan berbeda-beda, setiap zaman pasti akan berbeda-beda pola pendidikan, kebutuhan dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya agama itu nggak akan ketinggalan zaman. Bukan berarti agama yang ngikutin zaman, tapi zaman itu sudah ada dalam ajaran agama. Dalam agama Islam kan entah dari dulu sampai sekarang Al-Quran itu ya masih sama, nggak ada perubahan. Itu salah satu mukjizat Al-Quran kan. Nah, bukan berarti agamanya yang berubah kemudian mengikuti perkembangan zaman. Dan memang faktanya adalah Islam itu ya memang sesuai untuk setiap zaman, dari diturunkannya Al-Quran sampai nanti kiamat nanti itu akan selalu terjaga. Jadi mungkin yang akan mempengaruhi ya sekedar cara pengajarannya aja gitu. Misalkan di zaman saat ini kan era digitalisasi ya, tentunya kan apalagi untuk kalangan anak-anak muda kan jarang datang ke pengajian, mungkin karena sibuk kuliah, belajar atau bekerja. Nah, pastikan yang lebih sering itu dari digital, misalkan dari konten-konten YouTube atau di Instagram. Nah itulah para pendakwah, atau bukan hanya pendakwah, sebenarnya siapapun itu kita kalau memang orang Islam ya
bisa untuk berdakwah, entah sekedar membuat konten atau status dan sebagainya. Begitu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya, apakah agama cukup memberikan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan teknologi yang bijak dan bermoral? Bagaimana agama dapat mengedukasi umat agar tidak terjebak dalam perilaku negatif yang sering muncul di platform digital? Oke, tentunya untuk penggunaan teknologi atau apapun itu, agama Islam sudah mengajarkan. Makanya tadi saya bilang kan cocok untuk setiap zaman ya. Iya. Jadi agama Islam itu tentunya sudah pasti membaca entah secara langsung di kehidupan sosial, entah di kota, bukan hanya di medsos ya, bukan hanya dalam medsos atau di era digitalisasi ini, tetapi entah di pedalaman, di perkotaan, di perkampungan, itu sama ajarannya, yakni akhlakul karimah. Kepada siapapun itu pasti harus dijaga tutur katanya, perilakunya, bahkan bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh alam, sesama makhluk, baik itu tumbuhan, hewan, ya, kepada manusia masalah iman, senegara atau beda suku atau beda agama, beda negara, itu harus sama perilakunya. Ini berperilaku yang akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Jadi kemudian juga cara agama untuk mengedukasi agar tidak terjebak dalam perilaku negatif ya. Tentunya sudah ada semua dalam hukum sumber-sumber hukum Islam ya, mulai dari Al-Quran, hadis atau sunnah, kemudian dari istihad para ulama, ijma' qiyas ya, atau kisah-kisah para nabi. Nah, itu semua sudah ada bagaimana agar kita tidak berperilaku negatif. Di situ sudah lengkap hukum-hukumnya, tinggal sebenarnya bagaimana sih logika kita menerima bahwasanya segala kebaikan itu memang sudah menjadi lumrah, sudah menjadi fitrah kita sebagai manusia, karena kita makhluk sosial saling membutuhkan. Kalau saya tidak merasa membutuhkan terhadap saudara Zaskia, saudari Zaskia ya, atau saudara Fahri, nah sedangkan kita makhluk sosial kan nggak mungkin, pasti kan saling membutuhkan. Tandanya harus ada hubungan simbiosis Mutualisme. Itu sudah naluri ya, sudah menjadi fitrah manusia saling bergotong royong, terlepas apapun agama atau sukunya begitu. Jadi Islam itu alhamdulillah udah lengkap ya, mengajarkan kita. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita mempertahankan nilai-nilai agama yang mengajarkan akhlakul karimah di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang dapat mengubah cara hidup manusia? Oke, teknologi ini perubahannya sangat luar biasa sekali ya, sekali gampang mengubah cara hidup atau cara pandang kita manusia. Misalkan dari cuitan di medsos atau apa, gampang banget seseorang mengikuti gitu loh. Padahal bisa jadi yang nulis itu anak SD baru belajar nulis kan, atau dapat ngambil punya orang. Nah, tetapi di sini agar kita mempertahankan nilai-nilai agama di tengah perkembangan zaman ini seperti apa? Kalau kita nggak bisa menemukan orang baik yang berakhlakul karimah, ya jadilah kita orang yang baik atau orang berakhlakul karimah. Itu aja, karena kalau kita ingin menemukan lingkungan yang baik, saya rasa agak susah ya untuk sekarang. Apalagi dengan kondisi yang serba apa ya? Semua kayaknya serba lengkap zaman sekarang ya. Betul. Akses untuk berbuat kebaikan banyak, begitupun sebaliknya akses untuk berbuat kejahatan banyak lagi. Ya kan, dulu mohon maaf medsos itu HP aja deh, jarang banget kan orang punya HP. Jangankan orang anak muda, orang tua kan, jarang banget lah. Orang berpendidikan pun jarang banget. Sekarang anak kecil, anak SD, anak yang belum sekolah aja pada punya HP. Nah, dari HP itu aja kan mereka gampang mengakses hal-hal positif maupun negatif. Ya, jadi tinggal
cara mempertahankan ya itu aja, kita harus siap menghadapi kenyataan dunia, maksudnya dunia seperti inilah, kita harus menjadi orang baik dulu, dan juga kita menebarkan kebaikan-kebaikan meskipun hanya sebatas status atau komen-komen di medsos gitu. Atau dengan kita tidak menonton atau like atau mengakses situs-situs atau web-web yang memang negatif gitu. Itu bentuk mempertahankan nilai-nilai moral atau nilai-nilai akhlakul karimah. Selebihnya ya kita harus menjadi orang yang ihsan, seperti itu kira-kira. Baik Bapak, tidak kerasa waktu sudah berjalan lama. Mungkin dari kami berdua cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.